الحمد لله لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الحبائب وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سبطي الحسن والحسين وأمهما الزهراء ذوي المفاخر والمناكب صلاة وسلاما دائمين لا يحصيهما حاسب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. أما بعد, al-hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususan para habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita patut dan pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala bercucuran di atas kita. Tempat ini tempat yang penuh berkah, tempat yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di tempat ini telah disebutkan dan dibacakan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat sebuah perkataan terbaik dari sebuah putra tabi'in. Beliau bernama Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri adalah seorang putra terbaik daripada tabi'in. Tabi'in disebut tabi'in karena dia mengikuti. Tabi'in yang kita sering dengar tabi'in. Tabi'in adalah orang yang mengikuti sahabat. Sahabat adalah orang yang mengikuti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku dan masa setelahku, yakni masa sahabat. Kemudian setelah masa sahabatku, yaitu masa tabi'in. Jadi seorang putra tabi'in yang terbaik bernama Al-Imam Hasan Al-Basri. Kenapa dia menjadi putra terbaik di antara tabi'in? Karena dia berguru kepada Al-Imam Ali karramallahu wajhahu. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, tafakkadu al-halawata fi thalathati asya'. Carilah kenikmatan ibadah itu di dalam 3 hal. Yang pertama, kata beliau, fi shalah wa fi dzikr wa fi qira'atil Qur'an wa in wajadtum wa illa fa'lamu anna al-baba mughlaqun. Ketahuilah, kata beliau, carilah kenikmatan ibadah itu di dalam 3 hal, di dalam 3 keadaan. Di saat engkau sholat, di saat engkau berzikir, dan di saat engkau membaca Al-Quran. Kalau engkau bisa mendapatkan, kau cari di situ. Kalau engkau tidak bisa mendapatkannya di situ, ketahuilah bahwa pintu kenikmatan bermunajat, berdialog, berhubungan dengan Allah telah tertutup buatmu. Hanya 3 tempat putra tabi'in buat jalan buat kita, memberikan jalan, menjelaskan buat kita. Lantas kita tanyakan kepada diri kita, pernahkah kita merasakan kenikmatan ketika kita sholat? Ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat,
yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Di saat jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul tidak mau kembali lagi ke muka bumi ini karena begitu nikmatnya perjumpaan dengan Allah. Salat adalah perjumpaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Allah, Muhammad, kau kembali, kalau tidak muridmu akan kocar-kacir, umatmu akan kocar-kacir. Kalau kau tidak mau kembali lagi ke muka bumi, kembalilah baginda Rasul. Allah berjanji, aku berjanji Muhammad, zat yang tidak pernah berbohong, aku berjanji kepada engkau akan memberikan kenikmatan ini saat engkau melakukan salat. Oleh karena itu baginda Rasul mengatakan, hubbiba ilayya fid dunyakum thalath, aku cinta kepada dunia kalian ini tiga, yang diantaranya wa qurrata ain fis shalah, berlinangnya air mata di saat salat. Itu kenikmatan yang dirasakan oleh baginda Rasul. Ketika baginda Rasul sudah mendapatkan bermacam-macam problema di dalam kehidupan, di dalam menghadapi umat ini, beliau menoleh kepada Bilal dan berkata, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Hilangkan kerisauanku, hilangkan kesumpakanku Bilal, adzan. Kalau sudah Bilal adzan dan baginda Rasul salat, hilanglah semua kerisauan itu. Itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita yang awam, yang tadi membaca maulid, maulid juga termasuk di antara zikir yang kita baca. Namun kita tidak perlu bersedih. Seorang wali yang bernama Abu Uthman, beliau ditanya oleh seorang muridnya, katanya, ya Syekh, nadzukurullah wa lam najid fi qulubina al-halawa. Wahai guruku, aku berzikir kepada Allah, aku sebut nama Allah, aku membaca Al-Quran, namun aku tidak pernah merasakan kenikmatan itu. Bagaimana wahai guruku? Kata beliau, ihmadullah ala zayyana jarihatan min jawarihikum bi ta'atillah. Bersyukurlah kalian kepada Allah karena masih menjadikan salah satu lisan kalian untuk berzikir kepada Allah. Lisan masih digunakan untuk berzikir, walaupun hati kita tidak sambung kepada Allah, namun lisan kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut namanya, zatnya yang maha suci. Kita bersyukur di sini masih badan kita mau untuk diajak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat ini, walaupun hati kita kemana-mana. Yang jelas jasad kita berada di sini, walaupun hati dan pikiran kita kemana-mana. Tempat dan majlis seperti inilah yang dikatakan di dalam hadis baginda Rasul, inna lillahi sayyarat yaltamisuna ahla dzikir. Kenapa saya berbicara masalah zikir padahal ini pembacaan salawat? Inti daripada semuanya diutusnya Nabi itu adalah berzikir. Inti semua daripada ibadah adalah zikir. Berzikir artinya mengingat. Mengingat Allah mustahil, maka diutuslah Nabi untuk kita mengingat Nabi. Dengan mengingat Nabi berarti mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada salat zikir. Inti daripada ibadah haji zikir. Inti daripada Al-Qur'an itu zikir. Ingin bukti? Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, aqimis sholata li dzikri. Dirikan sembahyang untuk berzikir, untuk ingat kepada Allah, untuk tidak ingat kepada yang lain. Allah mengatakan di dalam Al-Quran menerangkan tentang haji, idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Jika engkau sudah masuk ke Arafah, perbanyak zikir di tempat-tempat yang mustajab yang telah ditentukan oleh agama. Kemudian wa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Jika engkau telah melaksanakan haji, perbanyak lagi berzikir sebagaimana engkau banyak mengingat nama bapakmu yang tidak bisa kau lepaskan dari nama bapakmu.
siapa, kau tidak bisa melupakan itu. Kenapa kau harus lupakan zikir? Ibadah haji intinya adalah zikir. Baca Al-Quran itu juga zikir. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang menurunkan zikir. Apa itu zikir? Al-Quran. Dan kami pula lah menjaganya. Kenapa dijaga? Karena kita mengingat dan berzikir kepada Allah. Inti daripada diturunkan Al-Quran supaya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti majlis ini adalah majlis zikir. Majlis-majlis seperti inilah yang dikatakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, inna lillahi sayyarat yaltamisuna ahla dzikr. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di atas muka bumi ini mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah. Kemudian jika ia dapatkan tempat seperti ini, kemudian dia katakan halummu ila hajatikum, ke sini semuanya malaikat-malaikat yang lain, aku telah mendapatkan malam ini di gang ini, menyebut nama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita pancing kedatangan malaikat ke tempat ini dengan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini majlis dibanggakan oleh Allah. Ini majlis penuh dengan rahmat dan berkah. Pernah suatu saat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar tergesa-gesa dari rumah beliau dan mendapatkan sahabat-sahabat beliau duduk berkumpul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ajlasakum? Kenapa kalian duduk berkumpul seperti ini?" Kemudian sahabat itu mengatakan, "Jalasna linadhkurallah wa nahmaduhu ala ma manna ala ma hadana lil Islam." Kalau ya Rasulullah, kami duduk di sini, kami berzikir kepada Allah. Kami bersyukur kepada Allah dijadikan Islam. Kami bersyukur karena Engkau telah diutus di tengah-tengah kami ya Rasulullah. Apa kata baginda Rasul? Allahi ma ajlasakum illa dzak. Demi Allah, engkau tidak duduk kecuali itu niatmu. Niat kalian semua itu aja. Amma inni, kata baginda Rasul, lam astakhlifukum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibril yubahi bikumul malaikah. Bukan aku bersumpah tidak percaya kepada kalian wahai sahabat-sahabat, tetapi tadi ketika aku berada di dalam rumahku, Jibril datang kepadaku, ya Rasulullah, cepat kau keluar, kau lihat sahabat-sahabatmu yang duduk di sana. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua para malaikatnya dan mengatakan, wahai malaikatku, terjun pergi kau ke bumi, kau saksikan aku cinta kepada gerombolan Muhammad. Di mana sahabat-sahabat Muhammad duduk di sana, kau datangi, aku suka kepada mereka. Ini majlis adalah sinar majlis yang di sana, majlis yang penuh berkah. Di dalamnya kita berzikir dan menyebut nama Allah. Bermacam-macam zikir-zikir yang dibaca, semuanya intinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginda Rasul untuk menuntun kita supaya kita berjalan di jalannya. Karena kalau dikatakan at-turuq ilallah ka'anfasil makhluk, jalan menuju Allah banyaknya seperti banyaknya nafas makhluk, namun semuanya kullu turuqin masdudah illa ala iktifai athar rasuli, itu kata Imam Junaid al-Baghdadi. Setiap jalan menuju Allah akan tertutup kecuali melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul mengatakan, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaiknya zikir la ilaha illallah, itu paling baiknya zikir. Afdhalu ma qultu ana wan nabiyyun la ilaha illallah. Yang paling utama yang disebutkan oleh para nabi dan aku adalah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat pilihan, kalimat yang dapat membuka pintu langit
kalimat yang merupakan persyaratan ia seorang nabi. Seorang nabi harus bersyahadat. Dia seorang wali, dia seorang solihin, dia seorang syuhada, dia seorang wali, semuanya tidak bisa diterima kecuali melalui pintu la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah. Oleh karena itu, alaika, kata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salih, alaika bi husnid dhanni bi ahli la ilaha illallah. Hendaklah engkau berprasangka baik kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah bukan kalimat sederhana, tapi kalimat di mana siapa yang mengucapkannya, Allah mengatakan demi zatku Muhammad, siapa saja yang menyebut la ilaha illallah maka ia tidak akan kekal di dalam neraka. Itu janji Allah. La ilaha illallah. Baginda Rasul mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta ayyashhada illa ilaha illallah. Aku diperintahkan menyebarkan agama ini dengan la ilaha illallah. Barang siapa yang telah menyebutkan la ilaha illallah asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kalau dia menyebutkan la ilaha illallah, maka haram mengganggu dia, maka haram kita mencaci maki dia. Tidak boleh. Kalau sudah bersyahadat, kita tidak boleh mencaci siapapun juga. Teringat sebuah kisah Zaid bin Thabit, seorang sahabat yang Zaid adalah anak angkat baginda Rasul. Zaid adalah anaknya daripada Zaid, Usamah bin Zaid. Zaid bapaknya pernah diangkat anak oleh baginda Rasul. Yang saya ceritakan ini adalah Usamah bin Zaid yang juga berada di zaman baginda Rasul. Ketika baginda Rasul perintahkan perang, di saat dia berperang dengan orang kafir, di saat pedang telah beradu, kemudian satu orang kafir jatuh, dan orang kafir itu ketika akan dibunuh oleh Usamah, pas pedang sudah berada di atas batang lehernya, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Zaid langsung menghunuskan pedang, memenggal kepala. Kemudian para sahabat mengatakan, wallahi la akhbiranna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah wahai Zaid, apa yang kau kerjakan ini aku akan laporkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat pun datang ketika pulang dari peperangan dan ketemu dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan, ya Rasulullah, Zaid telah membunuh seseorang yang telah mengucapkan syahadat. Ya Zaid, ataqtula rajulan yaqulu la ilaha illallah? Apakah engkau telah membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Kata Zaid, innahu kadzdzab ya Rasulullah. Dia bohong ya Rasulullah. Saat aku mau bunuh, dia mengucapkan syahadat. Dia berbohong. Ya Zaid, kata baginda Rasul, apakah engkau telah membunuh? Dua kali baginda Rasul mengatakan, orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Diam Zaid. Kemudian baginda Rasul mengulangi, wahai Zaid, ya Usamah bin Zaid, apakah engkau telah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Innahu kadzdzab ya Rasulullah. Masih Zaid mengatakan, dia bohong ya Rasulullah. Kalau kita pasti mengatakan memang bohong. Apa kata baginda Rasul? Ya Zaid, ya Usamah, asyhadta qalbah. Wahai Usamah, kau sudah lihat, kau belah hatinya bahwa itu bohong. Begitu ajaran baginda Rasul Muhammad SAW. Tidak boleh kita mencaci, apalagi sampai membunuh orang yang menyebutkan ayat. Nahnu nahkum bidzahir, wallahu yatawalla bis-sarair. Kita sudah kalau melihat orang bersyahadat, dia muslim, saudara kita, tidak boleh kita mencaci maki dia. Pada suatu saat Bilal bin Rabah lewat di depan para sahabat, kemudian seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, ya ibn Sauda, hai budak hitam, mau kemana kau? Bilal ketawa saja. Namun hal ini dilihat oleh baginda Rasul bukan hal yang baik.
Baginda Rasul mengatakan, apalah bedanya seorang hamba yang putih dan hamba yang hitam? Hanyalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesal Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian dia datangi Bilal, katanya, ya Bilal, maafkan kesalahanku. Kata Bilal, ya Abu Dzar, aku telah memaafkanmu karena engkau adalah sahabatku. Katanya, tidak, tolong. Dia tempelkan kepalanya ke tanah. Abu Dzar tempelkan kepalanya ke tanah. Kemudian dia katakan, Bilal, tunjukkan maafmu kepadaku. Kau injak kepalaku. Diinjak kepalanya. Kalau memang kau memaafkan aku, diinjak kepalanya oleh Bilal bin Rabah. Begitu baginda Rasul mengajarkan para sahabatnya untuk tidak mencaci maki satu dengan yang lainnya selama ia bersyahadat kepada Allah. Itu mencaci maki sesama, apalagi mencaci ulama dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang luar biasa. Oleh karena itu Al-Imam Ali karramallahu wajhahu beliau mengatakan, a'lamun nasi billah asyaddu ta'ziman li ahli la ilaha illallah. Orang yang betul-betul mengenal Allah adalah orang yang dapat menghargai makna orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu di dalam beberapa sejarah disebutkan kalimat la ilaha illallah ini, biar hadirin tahu bahwa kalimat la ilaha illallah ini di dalam bahasa Arab disebut kalimat tauhid atau dikatakan kalimat tahlil dalam bahasa Arab. Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim, hamdalah itu alhamdulillahirabbil alamin. Kalau hauqala itulah haula wala quwata illa billah. Kalau la ilaha illallah itu singkatannya dalam bahasa Arab tahlil. Jadi kalau ada orang mengharamkan tahlil, berarti dia mengharamkan la ilaha illallah, suruh dia bersyahadat lagi agar dia memahami daripada arti tahlil. Jadi setiap acara tahlil, acara haul dan segala macam, kalau tidak ada la ilaha illallahnya, panjang seperti apapun bacanya, bukan tahlil namanya. Kalau dibaca la ilaha illallahnya walaupun satu kali, itu tahlil namanya, karena ada la ilaha illallah. Seorang sahabat yang bernama Dihyatul Kalbi dikatakan sebelum dia memasuki agama Islam, Dihya ini diminta oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam didoakan, mudah-mudahan di dalam hati baginda Rasul berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka mata hati Dihya Al-Kalbi untuk memeluk agama Islam. Dihya Al-Kalbi diharapkan masuk Islam karena dia menanggung keluarga 700 kakak. Beliau yang menafkahi semuanya. Jadi kata baginda Rasul, kalau Dihya masuk berarti 700 akan masuk Islam. Jadi didoakan Dihyanya saja, kepalanya saja. Biasanya kepala yang dicari. Kalau enak ya kepala, kalau tidak enak ya kepala. Makanya ular yang dipukul kepalanya dulu. Dihyatul Kalbi didoakan begitu dengan baginda Rasul. Kemudian di suatu saat baginda Rasul duduk di masjid di pagi hari. Jibril datang dan mengatakan, ya Rasulullah, Dihya sebentar lagi akan masuk Islam. Gembira hati baginda Rasul. Namun sahabat tahu bagaimana permusuhan Dihyatul Kalbi. Dihya begitu memusuhi baginda Rasul. Ketika seperti orang bingung, Dihya di depan masjid baginda Rasul lewat, pergi lagi, datang lagi, pergi. Semua sahabat siap-siap dengan pedangnya. Jangan-jangan Dihya mau masuk ke dalam terus mau bunuh baginda Rasul. Ketika beberapa kali lewat, baginda Rasul sudah segera mengambil selendang beliau dan menghampirkan, ya Dihya, di sini duduk bersama aku. Dibuka selendangnya, duduk di sini. Karena masjid baginda Rasul tidak ada karpet seperti ini, pasir. Jadi dibentangkan selendang baginda Rasul dan mengatakan, Dihya di sini, kau duduk bersama aku. Merasa Dihya, merasa hatinya, aku dimuliakan oleh Muhammad padahal aku belum berada di agama Muhammad. Ini belum bersyahadat sudah dimuliakan oleh baginda Rasul. Cuma dengar berita mau masuk Islam saja. Duduk. Kata baginda Rasul kepada sahabat yang lain, pergilah kalian semua,
Aku ingin duduk-duduk dengan Dihya. Duduk, kemudian setelah duduk, Dihya tidak mau segera duduk di hamparan selendang baginda Rasul. Diambilnya selendang itu, diusapkan ke mukanya sambil dia menangis. Ya Muhammad, apa persyaratan masuk Islam? Kata baginda Rasul, alhamdulillah. Persyaratannya tidak berat, ya. Syahadat saja. Kemudian diangkat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Takbir sahabat, Allahu Akbar sahabat. Kemudian Dihya menangis. Kemudian baginda Rasul, mahal buka ya Dihya. Semuanya bertakbir, bersuka cita, sementara engkau menangis, melinangkan air mata. Katanya Rasulullah, bagaimana aku tidak akan menangis? Aku teringat masa yang lalu. Cobalah engkau bermunajat kepada Allah, kepada Tuhan kita ini Allah. Kalau seandainya dosa dan kesalahanku ini bisa diampuni dengan aku membunuh diriku, aku akan membunuh diriku. Kalau seandainya Allah akan mengampuniku dengan semua hartaku harus keluarkan, aku akan hartaku akan keluarkan semua. Aku akan sedekahkan semua harta. Dihya, Allah itu Maha Pemaaf. Walaupun kau membawa dosamu sepenuh langit dan bumi, Allah akan mengampuni. Dosaku terlalu besar ya Rasulullah. Sebesar apapun dosamu, Allah akan ampuni. Katanya tidak. Coba kau ceritakan, apa dosa yang telah kau kerjakan? Kata Dihya, ya Rasulullah, aku punya anak perempuan sebanyak 70, dan anak perempuan 70 itu telah kubunuh dengan tanganku ini. Apakah Allah masih memaafkanku? Menundukkan kepala baginda Rasul. 70, bukan satu yang dibunuh. Kalau satu baginda Rasul mau katakan ini 70 anak perempuan dibunuh. Kenapa dibunuh? Itu Dihya dulu anak perempuan. Kalau sekarang laki-laki perempuan sama saja, lebih dari Dihya. Kalau kita lihat cerita dahulu, manusia itu biasanya tidak lupa kepada dua hal yang selalu diingat oleh manusia: kedatangan dan kepergian. Kedatangan itu kelahiran, kepergian itu kematian. Itu selalu dicatat. Ulang tahun selalu ada ulang kematian juga. Itu dikatakan tahlil atau haul. Itu ulang tahun kematian sama aja. Dalil malah yang lebih kuat, ulang mati ketahuan ulang mati kematian ini yang paling kuat dalilnya dalam Al-Quran, di dalam hadis, supaya kita mengingat kematiannya. Kalau kelahiran sudah selesai. Jadi kematian, kedatangan, kelahiran dan kematian itu selalu diingat oleh manusia. Kalau di zaman Fir'aun yang dibunuh itu anak laki-laki saja. Anak laki-laki dibunuh. Orang laki-laki dibunuh. Kenapa? Karena Fir'aun mimpi kalau yang laki-laki ini akan menghancurkan kerajaannya. Tetapi lain. Makanya ketika lahir Nabi Allah Musa alaihissalam, bukan malah disembunyikan untuk diselamatkan oleh Allah, tidak, malah diperintahkan dibuang di sungai Nil agar mengalir ke tempat Fir'aun. Begitu Allah Maha Kuasa menjaga. Nah, orang-orang sekarang jangan meniru anaknya dialirkan ke sungai, bukan perintah Allah itu. Ditaruh di tong sampah. Tidak ada, dalilnya di Quran tidak ada itu. Tidak ada Fir'aun sekarang. Lebih dari Fir'aun? Banyak. Fir'aunnya tidak ada. Ingin tahu bahwa ada lebih dari Fir'aun? Pernah suatu kejadian di zaman baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kurus, kering, kecil, pendek. Kalau tersingkap betisnya
itu lurus, antara paha dengan betis sama. Sahabat kalau melihat ketawa. Kata baginda Rasul, "Mada tadhakun? Apa yang kau ketawakan?" Kata ya Rasulullah, betis kecil dari paha ke betis sama. Wallahi, kata baginda Rasul, la saqai hadzal rajul athqala yaumil qiyamati min Uhud. Demi Allah, dua paha yang kecil ini di hari kiamat timbangannya di sisi Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Jangan dihina. Kaki kecil bersama baginda Rasul besar. Kaki, debu yang menempel di kaki para sahabat untuk menghadiri majelis baginda Rasul jangan dibandingkan dengan amal ibadah kita. Tidak ada apa-apanya kita yang duduk di sini. Ini Abdullah bin Mas'ud ketika ayat baru wahyu turun kepada baginda Rasul, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan, 'allamahul bayan, dan seterusnya. Baginda Rasul berkata kepada para sahabat, siapa yang mau membacakan ayat ini di depannya Abu Jahal? Katanya, aku ya Rasulullah. Jangan, kau terlalu kecil. Abdullah bin Mas'ud ingin baca. Yang lain saja. Katanya, tidak, aku ya Rasulullah. Ayo, coba kau pergi sana. Ketika Abu Jahal lagi ketawa-ketawa dengan teman-temannya, dia katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Meloncat Abu Jahal, narik telinganya sampai hampir terputus dan tergantung, tinggal sebelah. Menangis. Dipegangnya telinganya begini. Dia datangi baginda Rasul dengan darah yang berkucur. Malaikat Jibril yang di samping baginda Rasul tertawa. Jibril, kata baginda Rasul, sahabatku merintih kesakitan, kau ketawa. Katanya, Rasulullah, kau lihat kenapa aku tersenyum nanti. Sudah setelah lama peristiwa itu berlalu, terjadilah perang Badar, perang yang menentukan antara umat Islam. Di peperangan Badar itu, Abdullah bin Mas'ud memang sahabat penakut beliau. Jadi kerjanya kalau sudah ada selesai peperangan, beliau datang dengan tombak dan pedang. Jadi kata baginda Rasul, ya Abdullah bin Mas'ud, kau periksa orang-orang kafir yang masih hidup itu. Kau tusuk dulu. Jadi kerjanya Abdullah bin Mas'ud, dia tusuk. Kalau masih bergerak, dia bunuh. Dia tusuk, supaya dia masih bergerak, dia bunuh. Saat dia lihat, dia tusuk. Dilihat Abu Jahal, ditusuk masih hidup. Dia duduki dadanya. Sekarang kau baru tahu, Abu Jahal yang sudah mau mati buka mata. Kata Abu Jahal, kurang ajar, turut. Kata Abdullah bin Mas'ud, sudah mati masih banyak mulut kau. Diambilnya pedang. Sebentar, kata Abu Jahal, kalau kau mau bunuh aku sini, aku bisik-bisik. Bisik-bisik. Di dalam riwayat, karena terlalu besar kepalanya Abu Jahal, ini Abdullah bin Mas'ud tidak kuat angkat, jadi ditarik. Sampailah ke hadapan baginda Rasul. Baginda Rasul, apa ini? Kepala anak Abu Jahal. La haula. Katanya, ya Abdullah bin Mas'ud, ada apa? Katanya, Rasulullah, sebetulnya aku tidak mau bawa dia, tapi karena ada wasiatnya, berwasiat. Bukan cuma orang Islam yang berwasiat, orang kafir pun berwasiat. Malaikat Jibril kebetulan ada di situ. Kemudian beliau kata, ya Rasulullah, ini yang aku ketawakan. Kenapa? Lihat, ternyata ketika ditarik telinganya sudah hampir lepas. Jadi katanya, ya Rasulullah, telinga dengan telinga, tapi kepala itu tambahan katanya. Ya Abdullah, apa wasiat terakhir Abu Jahal?
Ketika aku mau penggal kepalanya Rasulullah, dia katakan, jangan kau penggal aku di sini, tapi tolong ke bawah sedikit, biar leherku masih kelihatan. Dan setelah kau penggal kepalaku, kau bawa kepalaku ke Muhammad, dan katakan kepada Muhammad bahwa aku musuh Muhammad dari dunia sampai akhir. Coba kau lihat, apa kata baginda Rasul? Fir'auni asyaddu min Fir'aun Musa. Fir'aunku lebih dahsyat daripada Fir'aun Musa. Fir'aunnya Nabi Musa tenggelam, mau beriman dia. Ini udah dibunuh, tidak mau beriman. Kalau umat Nabi Nuh di telinganya, kalau Nabi Nuh pidato. Kalau umat Muhammad tidak, dibuka telinganya begini, tapi tidak masuk. Lebih parah lagi. Nah, zikir, Dihya menangis karena dia telah membunuh anak perempuan. Sekarang laki-laki dan perempuan dibunuh. Kalau orang-orang jahiliyah bunuh anak perempuan saja. Seperti Dihya. Idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim ay yumsikuhu ala hunin aw yadussuhu fit turab. Jika mereka dikasih kabar berita gembira bahwa istrinya telah melahirkan, laki-laki apa perempuan dia lahir? Melahirkan laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ayyum sikuhu alahu, mau dibawa kemana ini anak? Au yadussuh fit turab, lebih baik aku kubur dia hidup. Dikubur, bukan dibuang ke tempat sampah. Laki-laki perempuan. Begitulah kata Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, akhir zaman nanti akan tiba, anak laki-laki dan anak perempuan sudah tidak diharapkan lagi kedatangannya. Sudah zaman kita. Itu perkataan beliau 1400 tahun yang lalu. Sekarang buktinya. Di zaman sekarang laki-laki. Coba lihat bagaimana Abu Lahab. Abu Lahab yang sudah jelas tabat yada Abi Lahab wa tab. Ketika Thuwaibah al-Aslamiyah memberikan kabar berita gembira kepada dia, ya Tuhan, wahai Tuanku, ponaanmu iparmu Aminah, ponaan iparmu Aminah telah melahirkan seorang anak, laki-laki atau perempuan? Kata Abu Lahab, dia lahir laki-laki. Apa kata? Merdeka. Dimerdekakan budak itu gembira atas kelahiran baginda Rasul karena laki-laki. Lahir laki-laki. Wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal amr illa atat fi hamliha bi ghulam. Pada lahir, saat lahirnya baginda Rasul, kata Habib Ali Habsyi, seluruh dunia pada waktu itu lahir laki-laki semua. Karena kelahiran baginda Rasul. Apa cuma di Maulid Habsyi? Ada di Maulid yang lain juga. Fi amihi kullun nisa'i karamatan lil Mustafa hamalat dhukurur rusyada. Itu di Maulid Azam. Dikatakan begitu juga, bahwa yang lahir laki-laki ketika baginda Rasul dilahirkan. Nah, ketika Abu Lahab gembira dan memerdekakan, membuktikan kegembiraannya atas kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diringankan siksanya, dikubur oleh Allah. Padahal kafir, sudah tidak bersyahadat, tidak ada la ilaha illallah. Dikatakan in kana hadza kafiran ja'adhimuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu yawm al-itsnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad. Kalaulah si kafir seperti Abu Lahab yang sudah jelas di dalam Al-Qur'an Allah tentukan dia celaka, masih yukhaffif, diringankan siksanya setiap hari Senin karena dia gembira kelahiran baginda Rasulullah. Fa kaifa bil abdil ladzi kan amruhu bi Muhammadan masruran wa mata muwahhidan. Bagaimana kalau di dalam hatinya berisi cinta, percaya kepada Allah, cinta kepada baginda Rasul, dan mengadakan haul atau mengadakan maulid baginda Rasul, tentu dia mendapatkan keberkahan. Kalau kita yang gembira, tentu dapat. Abu Jahal aja dapat, masa kita tidak dapat? Kembali kepada Dihya, kasihan Dihya masih di masjid bersama baginda Rasul. Baginda Rasul terdiam, tidak bisa menjawab pertanyaan Dihya. Katanya, ya Rabb. Tidak lama kemudian Jibril pun datang. Katanya, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan
bahwa Allah telah mengampuni semua dosa Dihya 60 tahun dalam kekafirannya, dan semua dosa 60 tahun yang akan datang Allah ampuni karena satu syahadatnya itu. Belum tentu sampai 60 tahun yang akan datang Dihya. Kemudian kata baginda Rasul, absyiru, kabar berita gembira buat kalian wahai kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan biqalbin sadiqin khalisin. Bagi mereka yang menyebutkan la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas, hati yang sidq, yang benar-benar menyebutkan karena Allah, jika Dihya satu kali diampuni dosanya oleh Allah, bagaimana dengan kalian yang sudah beriman kepada Allah? Sebut la ilaha illallah, afdhalul dzikri la ilaha illallah, diampuni dosa oleh Allah. Siapa bilang? Kata siapa diampuni? Ikam kada mau diampuni, kada apa-apa, jangan umpat. Ini sudah janji baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus dibatasi? Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah ampuni dosanya. Itu dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Zikir yang paling afdal dan terbukanya pintu langit semuanya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita memperingati kelahiran baginda Rasul dan sekaligus mengholi daripada almarhumah yang semoga yang kita baca ini menjadikan bekal buat beliau di alam barzakh, karena di sana penuh memerlukan kebekalan karena perjalanan masih panjang menuju Allah Subhanahu wa taala untuk meraih Jannatul Firdaus insyaallah. Kemudian kita yang duduk di sini semoga mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh baginda Rasul sebagaimana sabdanya, majtama'a qaumun ala dzikrillah wa tafarraqa alaih illa qila lahum qumu maghfuran lakum. Di dalam riwayat lain, qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Tidaklah duduk orang berzikir, menyebut nama Allah, berselawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu kemudian dia juga berdiri nanti masih melantunkan zikirnya kepada Allah, maka Allah mengatakan kepada para malaikat, katakanlah wahai para malaikatku bahwa aku telah mengampuni orang yang di situ dan aku telah menjadikan semua amal keburukannya menjadi kebaikan dan pahala. Semoga ini kita dapatkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.